Meninggalnya Vanessa Angel dan sang suami Bibi ternyata meninggalkan berbagai macam polemik. Dan kemarin ada hal yang mengejutkan yang diungkap oleh Dodi Sudrajat. Beredarnya video viral tentang seseorang yang memanggil Dodot dan terkesan menakuti Gala membuat ayah Vanessa tersebut murka. Dodi Sudrajat akan menindak tegas orang-orang yang terlibat di dalamnya dan akan melaporkan sosok berinisial F. Lantas, apa yang menjadi alasan Dodi Sudrajat memilih mengambil langkah hukum terkait hal tersebut? Siapa sosok F yang akan dilaporkan oleh Dodi? Tak hanya akan menindak tegas siapapun yang telah membuat video yang diduga merusak psikis Gala, Dodi Sudrajat pun mempertanyakan barang-barang pribadi milik Vanessa Angel yang hingga kini belum diserahkan oleh keluarga Haji Faisal, seperti diantaranya KTP hingga handphone. Dan benarkah terkait masalah sang cucu Gala, Kak Seto sudah turun tangan dan mengundang pihak Haji Faisal 2 kali namun tidak datang? Dan seperti apa pula kabar rumah yang baru dibeli untuk Gala? Benarkah rumah tersebut belum bisa ditempati lantaran masih dalam tahap renovasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meninggalnya Vanessa Angel bersama sang suami Febri Andriansyah dalam kecelakaan maut di Tol Jombang 4 November lalu memang masih saja terus menyisakan kesedihan. Tapi di samping itu ada polemik panas yang muncul pasca meninggalnya Vanessa. Dan kemarin ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, mengungkapkan hal yang membuatnya murka, yaitu tentang beredarnya sebuah video di masyarakat yang berisi tentang sosok seorang wanita dan Gala. Sosok wanita tersebut kemudian memanggil-manggil nama Dodot yang mengakibatkan Gala pun berlari ketakutan. Merasa bahwa panggilan Dodot itu merujuk kepada dirinya, Dodi Sudrajat pun marah besar. Ia tidak terima bahwa namanya diduga digunakan untuk menakuti sang cucu Gala. Pihak Dodi pun menyebut bahwa video tersebut telah merusak mental Gala. Saya cuma satu kata, biadab aja. Biadab sekali. Sangat-sangat biadab. Ya, dia memperlakukan cucu saya seperti itu. Dan rasanya pada saat itu saya sedih ya melihat cucu saya dilakukan seperti itu gitu, yang ditakut-takutin memakai nama saya. Itu perasaan saya benar-benar, saya bilang udah keterlaluan, udah biadab sekali. Karena saya dan Bang Milano dan Bang Sunan dan Kang Erik ini kenapa baru sekarang? Karena kan menunggu 40 hari. Kemarin kan saya udah berjanji kan, selama 40 hari saya nggak mau banyak membuat gaduh. Dan mereka yang menyerang saya, nah ini sudah 40 hari sudah lewat, inilah saatnya setelah data-data semua dikumpulkan, inilah sekarang nanti bukan hanya video itu aja, banyak video-video yang lain yang memfitnah saya. Ada satu hal lagi yang sangat-sangat, kalau saya bilang ini mohon maaf sekali, ini bukan perilaku manusia kalau saya bilang ya, yang dimana kami menduga, kami mendapatkan, kami melihat, menyaksikan hari ini ada video TikTok yang tersebar banyak sekali
di mana-mana di media, di situ tergambar ya, ada seorang anak perempuan. Ini video sangat-sangat merusak mental daripada Gala, seorang anak kecil, di mana di sini dibuat ya, diproduksi dan disebarkan dan akhirnya menyebar luas. Ya, di gambar video tersebut terlihat seolah-olah ya bahwa dengan menyebut nama Pak Dodi atau dengan Dodot membuat Gala ketakutan. Bahwa dengan menyebut nama Pak Dodi atau dengan Dodot membuat Gala ketakutan. Dalam hal ini, Dodi Sudrajat seolah tidak ingin main-main hingga menindak tegas bagi siapapun yang telah membuat video yang seolah merusak namanya itu. Semalam, Dodi dan kuasa hukumnya Sunan Kalijaga mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan hal tersebut. Namun, mengingat TKP-nya bukan hanya di Jakarta Selatan, pihak kepolisian pun menyarankan untuk melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Lantas apa yang menjadi alasan Dodi Sudrajat memilih mengambil langkah hukum? Akan mempolisikan sosok F yang ada dalam video beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Siapa sosok F yang dimaksud? Alhamdulillah hari ini baru saja kita diterima oleh Bapak Kasat Reskrim Jakarta Selatan. Ya, tadi kita seperti biasa mengikuti SOP di seluruh Kepolisian Republik Indonesia, di mana kalau kita mau melaporkan satu peristiwa tentunya harus ya melalui tahapan tersebut. Ya, tadi dari hasil intinya berbicara dengan Pak Kasat Reskrim Jakarta Selatan dan anggotanya, karena ini ada beberapa TKP, jadi beliau menyarankan untuk buat laporan di Polda Metro Jaya. Berinisial F dan kawan-kawan yang ada di video itu sebagai pemeran. Itu terlapornya nanti, Pak? Terlapornya. 3 orang ya, Pak? Atau bisa lebih? Ya, saudari F dan kawan-kawan. Ya? Oke. Nanti kalau udah jadi LP baru F-nya siapa kita kasih lihat. Ini secara ini aja kita sampaikan ya, bahwa ini akan segera kami ambil langkah hukum, upaya yang keras. Dia menyebut nama. Ada Dodi. Dodi, ada Dodi itu. Dodi. Nangis. Ya. Sekarang saya cuma mau tanya nih ya sama kalian netizen, masyarakat yang selama ini menghujat Pak Dodi. Apakah perbuatan ini dibenarkan atau buat kalian itu hal yang biasa atau jadi lelucon? Di mana seorang anak kecil ya ditakut-takuti sosok seorang nama kakeknya Dodi atau dibilang Dodot dengan pakaian topeng yang seram ya, atau dengan nakut-nakut. Kelihatan kan itu anak kecil ini histeris begitu dengar, ih ada Dodi, Dodot dengan topeng-topeng yang serem. Pertanyaan saya, di mana hati nurani kalian? Ya, kalau kalian sudah tidak pakai hati nurani, maka hukum yang akan berbicara nanti. Yang sementara ini kami duga ya itu dibuat dan istilahnya disebarluaskan oleh seseorang yang memang ada di lingkaran atau di pihak keluarga daripada pihak sebelah. Yang pasti peristiwa ini kami akan lakukan upaya hukum yang keras kepada siapapun pelakunya, pemainnya yang memproduksi dan yang menyebarluaskan. Nanti kita akan melakukan upaya hukum dengan membuat sebuah laporan kepolisian oleh klien kami. Itu Undang-Undang pasal 27. Iya, tadi kan sudah jelas dari Bang Milano, Bang Sunan, dan Kang Erik. Kita akan mengambil langkah-langkah hukum. Dodi Sudrajat beserta kuasa hukumnya akan melaporkan sosok berinisial F. Siapakah sosok yang dimaksud?
Lantas seperti apa pasca 40 hari meninggalnya Vanessa Angel, Dodi yang mempertanyakan soal barang-barang milik Vanessa Angel yang masih dipegang oleh keluarga almarhum Bibi yang hingga kini belum diserahkan kepadanya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah Dodi Sudrajat yang akan menindak tegas pembuat video yang merusak psikis sang cucu Gala lewat nama Dodot yang seolah adalah sosok yang ditakuti Gala, barang pribadi Vanessa Angel yang masih berada di tangan keluarga almarhum Bibi rupanya tidak luput dari perhatian Dodi Sudrajat. Ya, setelah 40 hari meninggalnya Vanessa Angel, Dodi Sudrajat mempertanyakan barang-barang pribadi milik anaknya itu yang hingga kini belum dikembalikan oleh keluarga almarhum Bibi. Meski sempat dihujat oleh netizen soal pemisahan harta warisan, namun Dodi Sudrajat kali ini seolah ngotot agar barang-barang pribadi seperti KTP hingga handphone milik Vanessa agar segera diserahkan kepadanya. Kuasa hukum Dodi Sunan Kalijaga pun berharap Haji Faisal secepatnya merespon hal ini. Saya cuma mau menanyakan beberapa hal, ya. Bersama ini saya mau menanyakan beberapa hal kepada pihak Bapak Faisal. Ya, sudah lebih 40 hari, Pak ya? Sudah lebih dari 40 hari, ya. Namun demikian sampai saat ini barang pribadi milik Vanessa, ya, seperti contoh kecil sederhana yaitu KTP-nya Vanessa, lalu telepon handphone selularnya, kenapa belum juga, ya, diserahkan kepada Pak Dodi. Dan saya di sini juga bertanya kepada kuasa hukumnya dari Pak Faisal. Dia selaku penasihat hukum harusnya memberikan masukan-masukan atau edukasi hukum terhadap kliennya Pak Faisal, bahwa mana yang hak, mana yang tidak, mana yang harus segera dikembalikan, mana yang memang tidak atau memang miliknya Bibi almarhum. Ya. Jadi ini sangat sederhana, tapi saya tolong dengan segera minta direspon, minta dijawab. Saya bertanya nih selaku kuasa hukum, bertanya kepada kuasa hukum Pak Faisal dan Pak Faisal keluarga, apa alasannya sampai detik ini KTP milik almarhumah Vanessa Angel dan handphone pribadi milik Vanessa Angel belum juga diterima sampai detik ini ke Bapak. Betul ya Pak? Betul. Ya? Ada di mana memang itu Pak? Ada di rumah Pak Faisal di sana. Saya nggak tahu siapa yang pegang, kemungkinan dari adik-adiknya. Bapak tahu dari mana? Dari tantenya Vanessa waktu selesai kecelakaan di sana kan dimasuk dari plastik itu, diserahkan ke keluarga Pak Faisal. Oke. Itu berupa ada handphone. Ya. Itu barang kedua belah pihak ya, betul, almarhum betul, dan almarhumah, yang dimana seharusnya seyogyanya barang milik pribadi Vanessa kembali ke ayah, ya, ke Pak Dodi, dan barang milik almarhum Bibi kembali ke Pak Faisal dan keluarga. Ya, tolong segera dijawab. Kalau barang-barang yang lain kan mungkin itu menunggu keputusan pengadilan ya Bang. Kalau mengenai harta selebihnya tuh ya saya serahkan sama Bang Sunan. Tapi kalau yang barang yang sekarang ini barang yang setelah kecelakaan itu, Yang kecil-kecil aja yang dulu kecil. dah, kan, Ya. yang emang Ya, haknya Pak Dodi. dompet,
Dan bukan terus, haknya keluarga sana kan iya, begitu. buku rekening, terus ATM-nya itu kan belum pernah dikasih ke saya. Ya kalau saya mau banyak nih, tapi Bang Sunan kan cuman hanya itu aja dulu deh, KTP sama handphone. Tapi kalau mau diurut kan banyak, ada ATM, ada buku ATM-nya. Dan kami akan meminta nanti secara resmi ya, Kang Erik Iya. ya. Kita buatkan surat. Sekarang pertanyaan saya, Bapak ini dapat apa sih? Hah? Dapat cucu enggak yang katanya dia nggak layak, nggak pantas untuk mengasuh, memelihara, merawat. Di sisi lain, selain ngotot ingin mengambil barang-barang milik Vanessa Angel, Dodi Sudrajat pun rupanya juga membawa nama Kak Seto dalam polemik dua besan ini. Sebelumnya, Dodi Sudrajat memang meminta Kak Seto untuk menjadi penengah dalam kisruhnya hubungan dua besan karena sama-sama menginginkan perwalian sang cucu Galaskai Andriansyah. Tapi, benarkah akhirnya Kak Seto pun telah bertindak dan memanggil Haji Faisal sebanyak 2 kali, namun tak datang? Iya, nanti saya serahkan semua ke Bang Sunan sama Bang Milano. Nanti jadwalnya kan mereka yang ngatur. Sudah dipanggil 2 kali. Tapi belum datang-datang. Dodi Sudrajat mempertanyakan barang-barang pribadi Vanessa yang belum diserahkan kepadanya. Dan seperti apa pula rumah yang baru dibeli untuk Gala, kini rupanya belum bisa ditempati lantaran masih dalam tahap renovasi hingga akan dipoles menjadi rumah yang lebih nyaman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Ciko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meninggalkan perseteruan yang terjadi pada dua besan terkait sang cucu Galaskai, kabar mengenai buah hati mendiang Vanessa dan Bibi yang kini telah mempunyai rumah baru memang menjadi berita hangat dan tentunya membahagiakan. Ya, setelah terbukti dengan banyaknya orang yang memberikan bantuan untuk Galaskai hingga donasinya pun terkumpul mencapai 2,4 miliar rupiah. Kini, rumah untuk Gala pun sudah terbeli di mana berlokasi di Bilangan Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan penandatanganan proses transaksi jual beli rumah itu pun sudah dilakukan pada Selasa 21 Desember lalu hingga proses jual beli itu pun dihadiri oleh notaris untuk mengesahkan transaksi secara hukum. Lantas benarkah rumah tersebut belum bisa ditempati oleh Gala? Alhamdulillah, apa yang diniatkan oleh almarhum selama ini waktu mereka hidup sekarang disampaikan oleh teman-temannya. Kan 24 cuma duit donasi di situ. Tinggal dan duit 400 di situ. Nah, kekurangannya Kak saya dan Bu Anggi yang nambah. Ya, harga rumah itu kan udah saya bilang kita menghabiskan duit mungkin sampai selesai 29 atau sampai 3. Rumah ini sudah kami sepakati beberapa, termasuk Mbak Ica, termasuk Bu Anggi, termasuk semuanya lah. Ya, keluarga besar Almarhum kalau soal kerinduan kepada rumah, pertama-tama aja dulu memang dia kepingin beli rumah, cuman begitu nikah kali lahir anaknya beberapa bulan itu almarhum Pebi udah ngomong mau beli rumah. Waktu itu dia mau cicil, saya selaku orang tua bilang enggak usah, nanti kamu keberatan sebab cicilnya sebulan bisa sekian juta sebulan, bisa 30-40 juta. Nggak usah nyicil, nanti aja lah, tunggulah, nanti kalau kurang-kurang duit kamu, saya sempat ngomong waktu itu kurang-kurang nanti papa tambah. Akhirnya belum kesampaian kan kan banyak juga kebutuhan-kebutuhan lain. Alhamdulillah, apa yang diniatkan oleh almarhum selama ini waktu mereka hidup, kalau ditempatin mungkin masih lama. Saya mungkin makan renovasi agak sebulan atau sebulan setengah, karena ada yang mau cari. Ternyata, Galaskai belum menempati rumah barunya itu
karena kini rumah tersebut tengah direnovasi agar nantinya menjadi lebih nyaman ketika ditempati oleh Gala. Bahkan rencananya jika rumah itu selesai direnovasi, anak-anak Haji Faisal itu pun akan menempati rumah tersebut bersama Gala hingga Haji Faisal akan menengok sesekali, namun jika perlu akan tinggal di sana juga untuk menemani Gala, cucu kesayangan yang kini tumbuh semakin aktif dan sehat. Insya Allah mudah-mudahan kita akan tinggal di situ. Saya akan tinggal di situ. Namun demikian kita lihat perkembangan. Bukan saya juga punya rumah. Takutnya rumah saya tinggal, kan saya tinggal. Jadi saya lihat kalau seandainya anak-anak bisa dengan baby sisternya, yakin saya 100%, ya saya tinggal tengok pagi, tengok sore. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.